selamat siang, namo buddhaya, salam kebajikan, salam shanti, shanti, dan shanti. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat dan juga kepada rekan-rekan peserta lomba debat bahasa Indonesia yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir ataupun melihat video saya pada kali ini. Sebelumnya, izinkan saya berbicara. Nama saya Muhammad Nova Fakri selaku pembicara pertama dalam tim pemerintah dan juga sebagai perwakilan dari SMA Negeri 6 Kota Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mosi atau tema perdebatan yang ada pada perlombaan pada kali ini. Tema atau mosi yang ada pada perlombaan debat pada kali ini yaitu kritik terhadap pemerintah hanya efektif melalui media sosial. Secara mosi, secara kata-kata yang dapat kita pilih untuk terdapat dua kata kunci yang bisa kita dalami secara pengertiannya. Pertama, media sosial dan juga kritik. Kritik secara pengertian adalah suatu penilaian objektif dan seimbang mengenai suatu hal yang disampaikan dalam menanggapi suatu pendapat, kebijakan ataupun opini yang beredar di masyarakat. Lalu ada media sosial. Media sosial merupakan suatu wadah yang memfasilitasi penggunanya untuk berinteraksi secara sosial dalam ruang lingkup online ataupun secara media massa. Dapat kita simpulkan bahwa kritik terhadap pemerintah hanya efektif melalui media sosial berarti suatu penilaian objektif atau seimbang yang dilakukan oleh suatu masyarakat mengenai suatu kebijakan, pernyataan ataupun opini yang dilakukan oleh pemerintahan itu disampaikan melalui media-media online ataupun media-media online atau media sosial secara online. Dari sini dalam tema perdebatan kali ini ada tiga hal yang mesti saya menyampaikan. Pertama, mengapa saya menyetujui mosi tema perdebatan kali ini? Yang kedua, apa peran media sosial sebagai wadah pengkritik sarana untuk mengkritik pemerintah tersebut, dan kenapa salah satu fakta yang menunjukkan bahwa sebenarnya media sosial itu lebih efektif dalam menyalurkan kritik-kritik masyarakatnya terhadap pemerintah. Pertama, mengapa saya menyetujui mosi pada tema perdebatan kali ini? Jika kita lihat 78,19% warga Indonesia yang pada sensus 2023 dengan total jumlah penduduk 275.773.901 orang itu memiliki jumlah pengguna internet yang ada di Indonesia itu sekitar 215.626.156 juta jiwa. Hal itu menunjukkan bahwa 78,19% warga Indonesia itu bisa mengakses internet. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya semua warga Indonesia itu mencakup hal-hal yang bermedia massa secara online. Maka dari itu akses ke dalam media internet, akses ke dalam media sosial seperti Instagram, Twitter ataupun TikTok dan lain sebagainya itu bisa diakses oleh masyarakat. Maka dikarenakan hampir 3/4 populasi warga negara Indonesia itu telah mempengaruhi atau telah menggunakan forum atau wadah internet ini. Lalu hal itu menunjukkan bahwa sebenarnya internet itu adalah suatu hal yang dapat kita mudah jangkau, dan dikarenakan kemudahan dalam penjangkauannya tersebut membuat kita bisa mengakses tersebut kapan saja. Maka dari itu, jika kita ingin mengkritik seseorang dengan akses atau mengkritik suatu pemerintah dengan wadah atau akses yang lebih mudah, maka kita pasti akan menjodohkan si kritikannya tersebut melalui media sosial atau internet. Lalu, mengapa saya menyetujui? Dikarenakan jika kita lihat menurut pendapat para sosiolog, dari hukum-hukum yang terdapat seperti hukum sosial, hukum norma ataupun hukum-hukum yang lainnya, itu yang paling efektif merupakan adalah hukum sosial. Mengapa? Karena jika kita lihat hukum sosial atau hukum masyarakat itu lebih efektif untuk mengkritik atau mengkritisi seseorang daripada hukum-hukum sosial yang hukum-hukum aturan yang mengikat dalam si pemerintahan tersebut. Maka dari itu, jika kita ingin mengkritik seseorang, kita harus membawa media massa atau membawa massa untuk menggiring opini mereka, sehingga apa yang kita kritisi itu bisa menjadi hal yang subjektif dan dapat dilakukan oleh subjek yang kita kritisi. Lalu, jika kita lihat contohnya pada 7 April 2003, pada kasus-kasus terbaru yaitu pada tahun 2023, pada tanggal 7 April 2023 itu terdapat kasus yang cukup menggembarkan warga Indonesia, di mana pengguna TikTok yang bernama Awebima X Reborn itu mengupload suatu video yang berdurasi 3 menit 28 detik. Video tersebut menunjukkan bahwa dia itu mengkritisi gubernur Lampung dikarenakan kebijakan-kebijakan tersebut membuat kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh gubernur Lampung itu tidak membuat warganya senang. Salah satunya dengan penggunaan jalan, di mana jalan-jalan yang terdapat di Lampung itu tidak bisa diakses atau tidak layak untuk diakses warga untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Hal itu menuai banyak pujian dan kritikan, akan tetapi langkah yang diambil oleh gubernur tersebut itu merupakan langkah yang tidak efektif. Mengapa? Karena setelah video tersebut viral, hal yang dilakukan oleh gubernur Lampung itu malah
neror si orang tua dari pemilik akun tersebut. Akan tetapi karena video tersebut viral, maka orang atau pemilik akun tersebut itu kembali membuat viral lagi dengan apa yang dilakukan oleh Gubernur Lampung tersebut. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya media sosial itu merupakan suatu seperti halnya pengacara, seperti halnya pembela kita untuk membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Lalu setelah apa yang dilakukan oleh Gubernur Lampung tersebut viral, maka hal yang langsung dilakukan adalah Pak Jokowi selaku presiden kita tersayang itu langsung turun ke dalam Lampung dan meninjau apa yang dikatakan si pemilik akun tersebut. Hal ini dikarenakan ketika video tersebut viral dan apa yang dilakukan oleh Gubernur Lampung tersebut itu benar-benar membuat teror bagi si pemilik akun, maka Jokowi selaku Bapak Presiden kita itu harus turun tangan untuk apa yang sebenarnya terjadi atau mencari data-data secara empiris atau secara data lapangan. Maka hal tersebut menunjukkan dan gara-gara tersebut kembali viralnya lagi kasus tersebut dan menunjukkan bahwa sebenarnya media sosial itu bisa menjadi sebuah wadah pengantar untuk memberitahukan kepada masyarakat sebenarnya apa yang bisa dikatakan suatu benar dan apa yang dikatakan benar dan apa yang dikatakan salah. Maka dari itu, saya selaku pembicara pertama dalam tim pemerintah menyetujui secara lugas, mantap dan jelas bahwa kritik terhadap pemerintah hanya efektif melalui media sosial. Dikarenakan hal-hal tersebut, media sosial merupakan wadah-wadah yang mudah diakses oleh masyarakat. Media sosial juga merupakan akses-akses yang dapat membuat media sosial merupakan akses-akses yang di era globalisasi ini merupakan akses-akses untuk membatasi atau untuk menghilangkan batasan untuk berinteraksi antar masyarakat, dan keefektifan tersebut dapat dilihat melalui fakta-fakta yang saya jelaskan sebelumnya tentang kasus dan lain sebagainya. Maka dari itu saya Muhammad Alfa Fakri selaku perwakilan dari Semanagri Kota Bandung mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.